Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Liwa Channel yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berjumpa dengan Ustadz Ikhwanul Hakim, salah satu pembina dari Majelis Islam Kafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan segar sekali kayaknya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi mumpung masih bulan Syawal nih Tat, kita akan bertanya seputar saum 6 hari di bulan Syawal. Yeah. Di yang pertama mungkin ini pertanyaan yang selalu berulang terkait dengan fikih saum 6 hari di bulan Syawal ini. Hampir tiap tahun dari dulu saya kecil sampai sekarang ini selalu muncul pertanyaan seperti ini. Apakah saum 6 hari di bulan Syawal ini harus di awal, artinya tanggal 2-3 Syawal, atau boleh di tengah atau bahkan di akhir? Ini mumpung masih pertengahan, jadi boleh nggak nanti di akhir? Kalau Ustadz Ikhwan mungkin di awal ya. Ya, alhamdulillah. Saya biasanya baru minggu kedua baru mulai. Iya. Mohon penjelasannya Tat. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang di bulan Syawal ini ada satu amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan, yaitu ba'da Ramadan kita melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Di dalam keterangan hadis, ini hadisnya sahih dari Imam Muslim, disebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawalin kana kasyamid dahri." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, kalau kita baca dalam keterangan ini di kitab Bulughul Maram, ya, ada penjelasan summa huwa mukhayyarun baina saumiha fi awalihi au wasatihi au akhirihi mutatabi'atan au mufaraqatan. Jadi puasa 6 hari Syawal ini mukhayyarun, maknanya adalah bisa dipilih gitu. Ya, di antara 6 hari itu bisa di awal bulan, bisa di tengah-tengah bulan, bisa juga di akhir bulan. Jadi bisa nanti setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 kemudian kita langsung puasa, bisa juga di tengah-tengah. Tengah-tengah mungkin sekalian puasa Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15 Syawal, 3 hari itu. Atau bisa juga di akhir nanti, akhir Syawal. Dan itu dikerjakan bisa mutatabi'atan atau mufaraqatan, bisa berturut-turut ya, tidak selang-seling begitu. Bisa juga kemudian secara terpisah. Yang penting masih di bulan Syawal gitu, tidak keluar bulan Syawal. Ini ya keterangan terkait dengan puasa 6 hari bulan Syawal ini. Jadi tidak mesti berurutan ya Tat ya? Iya, boleh kemudian selang-seling misalnya, atau mungkin barangkali kalau yang biasa puasa Senin Kamis selama bulan Syawal itu kan ada paling tidak 4 minggu kali 2 hari kan, Senin dengan Kamis, bisa 8 hari, itu lebih dari 6 hari. Nah, itu cukup untuk memenuhi syarat sebagai puasa 6 hari bulan Syawal ini. Kalau ada yang qadha seperti apa Tat? Nah, kaitan dengan qadha memang para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan mengerjakan yang wajib dulu, yang qadha, karena qadha kan wajib begitu ya. Sebagian mengatakan boleh. Bolehnya itu karena puasa sunnah ini puasa yang ada waktunya gitu, terbatas di bulan Syawal saja. Sementara qadha, puasa Ramadan itu bisa sampai di bulan Sya'ban. Jadi sebelum bulan Ramadan berikutnya. Hal ini sebagaimana ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha itu, beliau mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Berarti kan sudah lewat bulan Syawal, bahkan menjelang bulan suci Ramadan berikutnya gitu. Nah, yang benar sebelum masuk bulan Ramadan, maka yang wajib tadi qadha ditutupi, kemudian yang sunnah juga dikerjakan begitu. Memang afdolnya barangkali ya, tentu yang wajib kita utamakan, menyelesaikan kewajiban qadha tadi itu, baru kemudian
dilanjutkan dengan yang sunnah tadi. Iya. Baik, Ted. Kemudian terkait hadis yang Ustaz sebutkan tadi, Iya. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian dilanjutkan dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seolah-olah saum setahun penuh. Iya. Mungkin banyak hadis yang semisal dengan ini tadi ya, seperti saum Asyura, pahalanya seperti menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita mau maknai teks hadis yang seperti ini seperti apa yang tepat? Baik, ini karena penjelasan atau syarah hadis, jadi kita coba merujuk ini ke kitab hadis Bulughul Maram. Ini kitab hadis yang banyak dijadikan rujukan di banyak majelis taklim di pesantren karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalam bab tentang puasa tatawu, puasa sunnah, beliau menyebutkan keterangan setelah menyatakan hadis ini, man shoma Ramadan suma'at basitan min sawalin kana kasyami dahri. Nah, beliau memberikan satu catatan di bawahnya itu. Catatannya apa? Li'annal hasanata bi asri amsalihah. Karena kebaikan itu setimbang dengan 10 yang semisal kebaikan tadi itu. Jadi balasan satu kebaikan Allah mengganjarnya dengan 10 kali lipat. Bahkan mungkin bisa lebih gitu. Kalau kita ambil minimal 10 kali saja, maka kemudian fa Ramadan di sini dikatakan, maka satu bulan Ramadan bi asrati asyurin, setara dengan 10 bulan. Karena satu bulan dikalikan kan 10 begitu ya, jadi 10. Kemudian wahadi sitah, dan 6 hari bulan Syawal puasa itu bisyahraini, itu sama dengan puasa 2 bulan. Nah, 10 bulan tambah 2 kan 12. Berarti sama dengan setahun. Nah, itu kira-kira penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Jadi maknanya kalau kita puasa Ramadan penuh kemudian diteruskan dengan bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali begitu. Oleh karena itu, maka tentu untuk menyempurnakan fadilah atau pahala ini, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan setelah Ramadan, kita teruskan dengan 6 hari bulan Syawal tadi itu. Oleh karena itu bagi yang belum, ini kesempatan ini masih ada sampai akhir di bulan Syawal insyaallah. Jadi lebih ke pahala amaliyahnya ya. Iya, ganjarannya insyaallah. Mohon mungkin penegasan lagi dari Ustaz Ikhwan ya terkait saum 6 hari di bulan Syawal ini, apa saja keutamaannya dan iya. Ada satu keterangan selain pahalanya tadi ya. Iya. Dari Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti dari Al-Azhar ya di Mesir. Beliau menjelaskan paling tidak ada 3 keutamaan. Pertama tadi tentang mendapatkan pahala seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh begitu. Nah, yang kedua, beliau mengibaratkan puasa setelah Ramadan itu seperti kalau kita sholat ba'diyah, setelah rawatib begitu ya. Setelah zuhur kan ada ba'diyah zuhur. Nah, ba'diyah ini kan sholat yang menyempurnakan kekurangan ketika kita sholat fardu tadi itu. Nah, jadi kalau kita puasa 1 bulan Ramadan kemudian diikuti oleh bulan Syawal, maka seakan-akan ini bisa menjadi penyempurna dari kekurangan ibadah puasa di Ramadan tadi itu. Dan kemudian yang ketiga, fadilahnya, keutamanya adalah ini sebagai tanda diterimanya amal ibadah kita selama suci Ramadan. Karena ada banyak keterangan gitu dari para ulama bahwa barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka tanda dia diterima kebaikan itu akan diikuti kebaikan berikutnya begitu. Jadi berlanjut terus, tidak kemudian putus setelah selesai kebaikan, berhenti sampai di situ, tidak. Nah, karena itu bagi kita ini satu pelajaran juga bahwa namanya kebaikan itu tentu harus dilakukan secara kontinu begitu, secara konsisten, istiqomah istilahnya ya, tidak kemudian putus begitu. Termasuk juga puasa bulan Syawal ini. Nanti kalau setelah bulan Syawal, 6 bulan Syawal, bisa kita teruskan dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, itu kan yang tiap bulan berulang. Kalau puasa Syawal kan setahun, tiap tahun berulang begitu.
misalnya bulan Syawal saja. Nanti puasa Ayyamul Bid ini berulang setiap bulan, setiap tanggal 13, 14, 15. Nah setelah itu kita teruskan juga dengan puasa yang mingguan gitu kan, ada puasa Senin dan Khamis. Nah jadi terus berlanjut gitu, tidak putus insya Allah. Wah, menarik sekali nih Tad. Khusus yang tadi saum 6 hari di bulan Syawal tadi kan disebutkan bisa menjadi salah satu tanda ya, tanda diterimanya saum Ramadan kita kan gitu. Mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut nih Tad, ini seperti apa nih maksudnya nih? Iya. Ada satu makalah dari ulama itu mengatakan bahwa ganjaran al-hasanah itu adalah al-hasanah ba'daha. Jadi kebaikan itu ketika kemudian diterima akan melahirkan kebaikan berikutnya. Nah tentu kalau puasa Ramadan berarti nanti diteruskan dengan ibadah puasa setelah bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita biasa di bulan Ramadan melakukan qiyamul lail, salat tarawih misalnya, tentu setelah bulan Ramadan jangan diputuskan juga. Meskipun tentu bukan tarawih juga namanya ya, salatul malam, qiyamul lail begitu. Nah ini tidak putus juga. Kemudian ketika Ramadan kemarin misalnya kita terbiasa membaca Quran intensif, maka setelah bulan suci Ramadan juga mesti diteruskan dengan amaliyah membaca Quran sampai bisa menghatamkan Al-Quran. Termasuk juga kalau di dalamnya ada kita melakukan seruan dakwah untuk menegakkan syariat Islam, maka tentu diteruskan juga setelah selesai Ramadan. Nah jadi masing-masing amal ini ada jalan-jalannya, kemudian diteruskan dan diistiqomahkan lah setelah itu supaya kemudian menjadi amal ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, sekarang Tad atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini menampung lah semua yang kita tanyakan seputar saum di bulan Ramadan. Jadi terima kasih sobat Liwa Channel semua yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita akan ketemu di tanya jawab yang berikutnya. Boleh nanti ditanyakan di komentar ya. Kita akan lanjut nanti dalam bentuk tanya jawab seperti ini dengan boleh dengan Ustaz Ikhwan lagi, juga dengan narasumber yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.